Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan bahas event airdrop Bloom yang merupakan Tier 1 berbasis mini apps Telegram. Karena sebelumnya ada salah satu subscriber gua yang meminta untuk membahas Bloom. Mungkin pertanyaannya, kenapa gua mengategorikan Bloom merupakan garapan airdrop mini apps Tier 1? Sekalipun masih ada beberapa garapan airdrop Tier 1 berbasis Telegram dan itu menurut versi gua. Tapi saat ini kita hanya fokus untuk membahas Bloom. Karena Bloom bukan hanya sekedar garapan airdrop tap to earn berbasis Telegram, seperti TapSwap, Hamster Combat, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, gua akan meresearch ataupun men-screening dari sisi Project Bloom. Mulai dari tim ataupun dev, visi misi, target audience, produk, roadmap. Sehingga apakah Bloom worth it untuk digarap yang tentunya akan menghasilkan di kemudian hari, atau Bloom hanya untuk bersenang-senang dan tidak menghasilkan sama sekali. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan bahas apa itu Bloom. Bloom merupakan bursa hibrida yang dirancang untuk pasar negara berkembang yang menawarkan akses ke token dari bursa terpusat dan juga terdesentralisasi. Bersama dengan perdagangan derivatif yang disederhanakan, akan tersedia sebagai aplikasi seluler dan juga aplikasi mini Telegram, dan aplikasi mini Telegram akan segera dirilis dengan pertanian Bloom Point tersedia untuk pengguna. Bloom menghadirkan setiap koin yang Anda butuhkan. Tidak ada lagi aplikasi yang melompat untuk mengikuti mata uang digital Anda. Baik Anda di sini untuk OG seperti Bitcoin dan juga Ethereum, bergetar dengan meme coin atau mencari anak-anak baru di blok. Bloom mendukung Anda mendukung lebih dari 30 chain ataupun rantai, termasuk senjata besar seperti Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, bahkan Ton. Dan Bloom memastikan Anda selalu berada dalam sebuah lingkaran. Nah, jadi itulah salah satu alasan mengapa gue mengatakan bahwa Bloom bukan hanya sekedar garapan airdrop tap to earn berbasis mini apps Telegram. Karena Bloom nantinya akan mengeluarkan bursanya sendiri yang dirancang untuk menggabungkan dari bursa terpusat seperti CEX dan juga DEX ataupun terdesentralisasi. Dan bahkan dia juga akan mengeluarkan salah satu fitur derivatif ataupun trading futures. Namun untuk saat ini, Bloom baru mengeluarkan salah satu farming untuk mendapatkan Bloom Points yang bisa diraih ataupun didapatkan oleh setiap user ataupun pengguna. Yang dimana nantinya salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh Bloom akan mendukung lebih dari 30 chain ataupun rantai seperti chain-chain yang sudah populer saat ini, diantaranya Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, dan juga Ton. Kemudian kita akan bahas visi dan juga misi dari Bloom. Bloom memiliki misi untuk mendemokratisasi akses ke perdagangan mata uang kripto dengan fokus pada pasar negara berkembang di mana produk lokal terbelakang. Dan visi Bloom adalah menjadi platform masuk untuk perdagangan kripto yang mulus, aman, efisien, dan memanfaatkan keahlian tim yang tak tertandingi dari teknologi maupun inovatif. Nah, jadi salah satu misi dari Bloom adalah untuk mengedepankan dari beberapa produk lokal yang sampai dengan saat ini masih terbelakang dari negara-negara berkembang. Kemudian visi dari Bloom adalah menjadi platform masuk untuk perdagangan kripto yang mulus, aman, bahkan efisien. Dan dia juga akan memanfaatkan dari beberapa keahlian dari tim yang mereka miliki, bahkan tak tertandingi baik secara teknologi maupun inovatif. Kemudian kita akan bahas secara target audience. Jadi Bloom dirancang untuk Gen Z dan juga milenial. Cryptocurrency adalah investasi paling umum yang dimiliki oleh investor Gen Z. Sebuah tren yang didorong oleh kelompok yang tumbuh selama usia yang ditandai dengan perubahan teknologi, media sosial, dan juga akses yang lebih mudah untuk berinvestasi. Dan mereka memutuskan untuk fokus pada audiens target ini. Karena 55% investor Gen Z saat ini mulai berinvestasi dalam industri cryptocurrency. Karena menurut pandangan kacamata gua sendiri, untuk orang-orang yang sekarang mulai terjun ke dalam industri cryptocurrency, terutama untuk menggarap event-event airdrop berbasis mini apps Telegram, adalah golongan Gen Z dan juga milenial. Tetapi dari sekian banyaknya Gen Z dan juga milenial, rata-rata orang-orang tersebut adalah orang-orang baru ataupun pemula yang mulai beradaptasi dengan industri cryptocurrency. Bahkan sebagian besar atau sekitar 55% event airdrop dari Project Bloom ini telah dikuasai oleh golongan Gen Z dan juga milenial. Berikutnya kita akan bahas baik secara tim ataupun dev yang telah mengapproach dari Project Bloom. Pertama ada Gleb Kostarev yang merupakan founder ataupun CEO dari Project Bloom. Dan sedikit gue akan jelaskan dari latar belakang siapa kira-kira Gleb Kostarev. Jadi sebetulnya Gleb Kostarev merupakan mantan wakil presiden dan kepala regional di bursa Binance.
Kalian tahu dong, Binance merupakan salah satu bursa terbesar dan juga nomor satu di dunia. Jadi itulah salah satu latar belakang dari tim ataupun dev yang telah meng-approach Project Bloom, yang tentunya memiliki pengalaman luas di Asia, Eropa Timur, CIS, Turki, dan lain sebagainya. Gleb Kostarev juga merupakan pemimpin berpengalaman dalam operasi, strategi, pertumbuhan, produk, dan juga pengembangan regional. Kedua, Vlad Simerkis yang merupakan founder dan sekaligus CMO. Dengan latar belakang perusahaan yang kaya di merek global seperti Red Bull dan juga Binance Central Asia, bahkan CIS. Vlad adalah ahli dalam pemasaran, pengembangan bisnis, dan juga komunikatif. Dan bahkan dari kedua tim ataupun dev yang telah meng-approach Project Bloom ini, kedua-duanya telah doxed dan bukan anonymous. Jadi melihat secara tim ataupun dev yang telah mengembangkan dari Project Bloom sudah tidak bisa disepelekan karena memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, baik dari strategi, pertumbuhan, produk, pengembangan regional, marketing, dan lain sebagainya. Karena sebelumnya, orang-orang tersebut pernah berada di bagian tim Binance yang merupakan bursa terbesar bahkan nomor satu di dunia. Dan bahkan Gleb Kostarev dan juga Vlad Simerkis memiliki akses langsung dengan CZ Binance. Dan itu pada saat CZ Binance menjadi seorang CEO di bursa Binance. Dan dengan para pemimpin ataupun dev yang mengembangkan Project Bloom memiliki kedekatan dengan bursa Binance, tidak menutup kemungkinan Bloom memiliki peluang untuk terdaftar di bursa Binance. Dan bahkan sebelumnya, Bloom juga telah berhasil memenangkan salah satu event yang bernama MVB ataupun Most Valuable Builder, yang dimana itu telah didukung langsung oleh Binance Labs dan juga CMC Labs. Berikutnya kita akan bahas salah satu aplikasi yang nantinya akan diluncurkan oleh Bloom. Dan untuk sementara waktu ini, salah satu aplikasi tersebut akan memiliki 4 fitur. Pertama, tentunya kita sebagai pengguna atau user mampu bertransaksi via Telegram. Dengan pengalaman mini aplikasi unik dengan desain berorientasi mobile dan mekanik gamifikasi terintegrasi. Artinya ada suatu kemungkinan bahwa aplikasi tersebut akan tersedia untuk mobile, baik pengguna iPhone ataupun Android. Kemudian fitur yang kedua, pertukaran terdesentralisasi. Buku pesanan luar rantai dan dengan penyelesaian dalam rantai, MPC ataupun penyimpanan sendiri memungkinkan perdagangan dari dompet seperti Trust Wallet dan juga MetaMask dalam satu transaksi. Nah, jadi di sini gue akan jelaskan kira-kira apa singkatan dari MPC. MPC merupakan sebuah singkatan dari Multi-Party Computing, yang dimana aplikasi dari Bloom nantinya bisa diakses menggunakan private key dari wallet eksternal ataupun non-custodial seperti Trust Wallet ataupun MetaMask. Jadi siapapun yang ingin berinteraksi ataupun menggunakan salah satu DEX dari aplikasi resminya Bloom, mereka tentunya bisa menggunakan wallet-wallet eksternal ataupun non-custodial seperti MetaMask dan juga Trust Wallet. Kemudian untuk fitur yang ketiga, mudah digunakan. Artinya salah satu aplikasi yang nantinya akan di-approach ataupun diluncurkan oleh Bloom sangat friendly baik pemula ataupun yang sudah expert. Bertransaksi tanpa harus beralih rantai, biaya gas token asli, atau konfirmasi transaksi yang tak berakhir. Artinya salah satu wallet ataupun aplikasi yang diluncurkan oleh Bloom merupakan wallet multi-chain. Kemudian untuk fitur yang terakhir, perdagangan peer-to-peer lokalisasi. Manfaatkan peluang global dengan perdagangan mata uang lokal. Nah, jadi salah satu fitur ini sangat memungkinkan untuk setiap pengguna ataupun user di berbagai negara itu bisa melakukan transaksi peer-to-peer atau lebih tepatnya on-ramp. Artinya kalian bisa langsung melakukan deposit ke dalam wallet Bloom menggunakan fiat money asli dari negara kalian. Karena itu merupakan salah satu transaksi yang sangat mudah untuk seorang user ataupun pengguna yang ingin melakukan deposit fiat to crypto. Begitu juga sebaliknya, ada sebuah transaksi off-ramp untuk melakukan penarikan dari crypto to fiat. Jadi itulah salah satu istilah apa yang dimaksudkan dengan on-ramp dan juga off-ramp. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah dari keempat fitur yang dimiliki Bloom Application. Berikutnya kita akan bahas roadmap dari Bloom. Bloom Roadmap 2024 is out. Nah, jadi kira-kira apa saja roadmap ataupun peta jalan yang telah dirilis oleh Project Bloom. Nah, jadi melihat secara roadmap ataupun peta jalan yang telah diluncurkan oleh Bloom. Pertama, beta launch, yang kedua forming, yang ketiga task ataupun quest, yang keempat invite friends, yang kelima Binance MPB programs, yang keenam 30 jutaan user, yang ketujuh drop games, yang kedelapan public launch, yang kesembilan connecton wallet, yang ke-10 tribes, yang ke-8 memped, swaps, wallets, dan juga perpetuals.
Nah, mungkin di sini gua akan jelaskan dari peta jalan yang belum terrealisasi atau masih sedang berjalan. Untuk beta launch farming, task quest, invite friends, Binance MPP programs, dan lain sebagainya itu sudah terselesaikan. Di sini yang masih berjalan adalah tribes ataupun squad, yang dimana untuk seorang user ataupun penggarap event airdrop blooms itu bisa membuat squadnya sendiri. Yang dimana squad tersebut bertujuan untuk orang-orang yang bergabung dalam satu squad. Mereka bisa menyelesaikan task dengan kerjasama. Kemudian di sini ada memped, itu juga merupakan salah satu peta jalan yang masih berjalan. Memped, di mana orang-orang itu bisa mengeluarkan tokennya sendiri ataupun membuat meme coin di dalam fitur resmi yang nantinya akan dirilis dalam sebuah aplikasi Project Bloom. Dan memped bukan hanya sekedar fitur untuk membuat ataupun meng-create meme coin ataupun token, tetapi orang-orang juga bisa mengikut sertakan dirinya untuk event-event presale, launchpad, dan lain sebagainya. Kemudian swap ini masih coming soon, yang nantinya orang-orang bisa melakukan transaksi jual ataupun beli di dalam platform asli Project Bloom. Kemudian ada wallet, ini pun sama, yang dimana wallet tersebut merupakan wallet MPC. Tentunya seorang user ataupun pengguna bisa mengimport private key dari wallet yang lain, seperti MetaMask, Trust Wallet, OKX Wallets, dan wallet Web3 lainnya. Kemudian untuk fitur yang terakhir perpetual, artinya seorang user ataupun pengguna dari aplikasi Bloom itu bisa melakukan trading futures. Nah, jadi lebih kurangnya seperti inilah dari sisi gambaran roadmap ataupun peta jalan Project Bloom. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengerjakan event airdrop dari Blooms ataupun bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan Bloom Point. Karena itu merupakan satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan alokasi token ataupun airdrop. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Nah, jadi sebelum gua memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan Bloom Point, pertama gua akan memperkenalkan dari beberapa fitur yang tersedia di dalam halaman Bloom bot Telegram. Pertama ada home, kedua earn, yang ketiga friends, yang keempat ada wallet. Dan untuk di halaman atas, di sini ada tribes ataupun squad yang dimana kalian bisa meng-create ataupun membuat squad kalian sendiri. Kemudian bagaimana cara mendapatkan Bloom Point? Di sini ada dua cara. Pertama, kalian bisa melakukan mining selama 8 jam satu kali. Artinya setiap 8 jam kalian bisa melakukan klaim Bloom Point. Jadi untuk cara melakukan klaimnya, tinggal kalian klik bagian klaim. Dan setelah kalian berhasil melakukan klaim Bloom Point, yang dimana itu merupakan mining secara otomatis, kalian bisa klik bagian Start Farming. Di sini kita klik Start Farming. Nah, jadi itu merupakan salah satu cara pertama untuk kalian bisa mendapatkan Bloom Point. Kemudian untuk cara yang kedua, kalian bisa melakukan drop game, yang dimana tersedia 4 tiket untuk kalian bisa mengumpulkan Bloom Point dengan cara tap to earn. Jadi kalian cukup tap-tap layar saja untuk mendapatkan Bloom Point. Di sini kita klik bagian play. Nah, jadi kita cukup klik-klik bintang ini untuk mendapatkan Bloom Point. Berikutnya kita masuk ke dalam fitur earn, yang dimana tersedia beberapa tugas ataupun quest yang bisa kalian selesaikan. Kita klik bagian earn. Nah, jadi di dalam fitur earn ini ada 4 fitur yang bisa kalian akses. Pertama new, kedua on-chain, ketiga sosial, yang keempat akademik. Yang dimana tugas-tugas tersebut merupakan tugas yang mudah yang bisa kalian kerjakan. Jadi tugasnya seperti follow Twitter, like, retweet, join grup Telegram, subscribe channel YouTube, nonton video, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam fitur friends ini, kalian bisa mengundang teman-teman kalian untuk bergabung dalam event airdrop Project Bloom. Caranya kalian cukup klik bagian invite friend, kemudian kalian klik bagian copy link. Dan setelah kalian mengcopy link referral kalian, silahkan kalian sebarkan ke beberapa media sosial kalian. Kemudian di fitur yang keempat ada wallet. Nah, jadi di dalam fitur wallet ini merupakan sebuah tempat untuk mengoneksikan wallet Telegram kalian. Dan jika pertama kali kalian baru saja mengoneksikan dengan wallet Telegram kalian, mungkin tampilannya tidak akan seperti ini. Tapi tenang saja, itu membutuhkan proses dalam beberapa menit ataupun jam ke depan. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai pembahasan Project Bloom. Mulai dari tim ataupun dev, visi-misi, target audience, produk, roadmap, aplikasi, bahkan bagaimana cara mendapatkan Bloom Point. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.